Aksi sosial memerlukan pemimpin yang menginspirasi dan mampu menggerakkan orang lain. Ini lebih dari sekedar manajemen. Ini adalah tentang memiliki hati yang penuh kasih. Pernahkah kalian berpikir bagaimana kita bisa membuat dunia menjadi tempatnya lebih baik? Aksi sosial adalah kunci. Tapi untuk perubahan nyata, kita butuh pemimpin sejati yang kuat dan berwawasan luas. Lalu, apakah kalian tahu apa yang diperlukan untuk menjadi pemimpin sejati dalam aksi sosial? Persiapkan diri kalian. Mari kita pelajari lebih lanjut bersama saya, Bapak Tupari, pada pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti dalam tema Keterampilan Kepemimpinan dalam Aksi Sosial dan Budaya. Namo Buddhaya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu berperan aktif dalam kegiatan aksi sosial dan budaya sebagai wujud individu yang beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Anak-anak, aksi sosial tidak akan berjalan tanpa sosok pemimpin yang kuat. Tapi, apa yang membuat seseorang menjadi pemimpin yang kuat, menjadi pemimpin yang baik? Pemimpin dalam aksi sosial adalah sosok yang mampu menginspirasi, menggerakkan orang lain, dan menciptakan perubahan nyata. Ini bukan hanya tentang kemampuan mengatur, tapi juga tentang memiliki hati yang penuh kasih dan memahami sifat sejati kehidupan. Lalu, apa itu pemimpin aksi sosial? Pemimpin aksi sosial adalah seseorang yang memandu dan menginspirasi kelompok untuk melakukan tindakan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Mereka memiliki visi, integritas, dan kemampuan untuk memobilisasi sumber daya serta individu demi mencapai perubahan yang positif. Pemimpin aksi sosial juga menunjukkan empati, tanggung jawab, dan keberanian untuk berkorban demi kebaikan bersama. Anak-anak, pemimpin dalam aksi sosial seperti bodhisatwa tidak hanya berfokus pada dirinya sendiri, tetapi pada kesejahteraan orang lain. Seorang pemimpin Buddhis sejati menggerakkan orang lain dengan hati yang penuh kasih dan menjadi contoh tindakan yang positif dalam masyarakat. Menurut Buddha, seorang pemimpin harus memenuhi 10 kewajiban atau biasa disebut dasar Raja Dhamma. Kewajiban ini dapat kita temukan dalam kitab Jataka. 10 kewajiban tersebut yaitu 1. Kedermawanan. 2. Memiliki moral yang baik. 3. Kesediaan berkorban. Seperti ini ya penjelasannya. 4. Berintegritas atau jujur dan tulus. 5. Memiliki kebesaran hati dan tanggung jawab. 6. Hidup sederhana. 7. Tanpa kemarahan. 8. Tanpa kekerasan atau awihimsa. 9. Memiliki kesabaran.
atau khanti. Dan ke-10, tidak bertentangan dengan kebenaran, awiroda. Pemimpin aksi sosial harus memiliki kualitas tertentu. Seperti nahkoda kapal, seorang pemimpin aksi sosial harus memiliki 1. Visi yang jelas. Seorang pemimpin harus memiliki gambaran yang jelas tentang tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, kemampuan berkomunikasi. Pemimpin yang baik harus bisa menyampaikan ide dan gagasannya dengan jelas kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, kepercayaan diri. Kepercayaan diri yang tinggi akan membuat orang lain merasa yakin untuk mengikutinya. Jadi ini sangat penting ya, seseorang harus memiliki kepercayaan diri yang kuat. Keempat, empati, yaitu mampu memahami perasaan orang lain dan peduli terhadap sesama. Kelima adalah memiliki kemampuan bekerja sama. Pemimpin yang baik harus bisa bekerja sama dengan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian yang keenam, integritas. Kejujuran dan konsistensi dalam tindakan adalah hal yang sangat penting bagi seorang pemimpin, sehingga kejujuran dan integritas harus diutamakan. Menjadi pemimpin sosial dimulai dengan langkah-langkah sederhana. Yang pertama, identifikasi masalah. Kemudian yang kedua, susun rencana aksi yang jelas dan realistis tentunya ya, mulai dari tujuan, strategi, hingga evaluasi. Yang ketiga, bangun tim. Kemudian yang keempat, lakukan aksi. Kemudian yang kelima, evaluasi. Sekarang, mari kita belajar dari beberapa pemimpin Buddhis inspiratif yang telah banyak memberikan dampak besar di dunia. Pertama ada Dalai Lama. Beliau membawa pesan perdamaian dan mempromosikan nilai-nilai kasih sayang dan non-kekerasan di seluruh dunia. Yang kedua ada Master Thich Nhat Hanh. Beliau menunjukkan pentingnya mindfulness dalam aksi sosial. Yang ketiga, Master Cheng Yen. Melalui Yayasan Buddha Seci, beliau mengajarkan kita bagaimana aksi welas asih dan pelayanan kesehatan dapat mengubah jutaan orang di seluruh dunia. Kemudian yang keempat yaitu Raja Asoka. Raja Asoka dengan reformasi sosialnya setelah memeluk agama Buddha menginspirasi kita dengan kebijakan non-kekerasan dan keadilan yang menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat. Anak-anak, kalian semua memiliki potensi untuk menjadi pemimpin aksi sosial dan budaya yang inspiratif. Dengan hati yang penuh kasih, visi yang kuat, dan dedikasi yang tinggi untuk membuat dunia lebih baik, kalian bisa membawa perubahan nyata dalam masyarakat. Kalian semua bisa menjadi pemimpin yang menginspirasi. Dunia membutuhkanmu untuk bergerak dan membuat perubahan. Kepemimpinan bukan hanya untuk mereka yang berkuasa. Ini untuk semua orang. Setiap dari kita memiliki potensi untuk menjadi pemimpin dan menginspirasi orang lain, serta menciptakan perubahan yang berarti. Jadi, apa aksi kalian berikutnya? Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, jadilah pemimpin masa depan. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Mulailah perjalanan kepemimpinan dan aksi kalian hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.
Jangan lupa untuk mempelajari materi lebih lanjut pada lmsbelajarbuddha.id atau melalui buku-buku yang sesuai ataupun jurnal-jurnal ilmiah yang lainnya. Namo Buddhaya.